نخشى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu bihamdillahi tabaraka wa ta'ala kita selesai dari membaca syarah untuk al-aslul awal. Yang intinya apa ini al-aslul awal, Pak Agus? Nah, mengikhlaskan peribadatan semata-mata pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Ini inti dari pokok yang pertama dari al-usulus sittah, yang merupakan pokok terpenting yang dibangun di atasnya semua pokok-pokok Islam. Tidak akan mungkin perkara-perkara yang lain dari perkara-perkara keislaman bisa tegak kalau tidak dibangun di atas penegakan ikhlas dan meninggalkan syirik. Sekarang kita masuk pada al-aslul tsani, amrullahi bil ijtima'i fid din, atau kalau begini pakai fi'il saja karena setelahnya tidak ada titik. Al-aslu tsani amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini dan melarang dari berpecah belah padanya. Ini pokok yang kedua. Allah perintahkan kita semua untuk bersatu di atas agama yang hak. Jadi persatuan yang diinginkan, persatuan yang diperintahkan adalah al-ijtima' fid din. Ad-din yang dimaksud ad-dinul haq, yaitu agama yang hak, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar penamaan Islam, tapi ajaran-ajarannya bukan dari Islam. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala dari berpecah belah padanya. Dan seandainya di sini diberi titik pada nahyu, itu lebih jelas sebenarnya kalau untuk jadikan judul. Nah, طيب. قال فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang pokok ini dengan penjelasan yang syafian, yaitu penjelasan yang menyembuhkan siapa saja yang ingin penjelasan, dalam artian penjelasan yang betul-betul memuaskan, tidak butuh lagi pertanyaan. Bayanan syafian, nah, penjelasan yang betul-betul gamblang. Tafhamuhul awam, yang orang-orang awam bisa memahaminya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita semua dari menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sebelum kita, sehingga mereka itu celaka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya
Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersatu di atas agama ini dan melarang mereka dari bercerai-berai padanya. Dan semakin menambah jelasnya apa-apa yang datang dengannya sunnah berupa hal-hal yang sangat menakjubkan dalam perkara tersebut, yaitu apa? Bimbingan-bimbingan nabawi untuk kita betul-betul bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang terkadang tidak terbetik dalam diri kita yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jauhi karena akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan persengketaan. Banyak hal-hal dalam syariat ini yang dijelaskan oleh Nabi. Naam, beliau larang kita dari melakukannya karena akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan. Makanya dikatakan oleh Syekh minal ajabil ujab, kalau kita mau mentadaburi akan kita dapati akhwan, sungguh hal-hal yang sangat menakjubkan. Dalam masalah pernikahan saja misalnya, kita dilarang untuk menikahi seorang wanita bersama dengan saudarinya. Kenapa? Akan menimbulkan perpecahan. Karena namanya sesama istri, suatu saat mesti akan terjadi persengketaan, cemburukah atau yang lain. Kalau itu saudara, akan menimbulkan apa? Terputusnya silaturahim. Demikian pula tidak boleh menikahi, menggabungkan antara seseorang wanita dengan bibinya, karena akan menimbulkan persengketaan, menyakiti hati bibi misalnya, atau menyakiti hati keponakan, padahal mereka ibaratnya adalah antara anak dan ibu. Karena al-khalah bimanzilatil bibi itu kedudukannya seperti ibu. Ini contoh. Demikian pula dalam jual beli, hal-hal yang bisa menimbulkan persengketaan ditutup dengan sedemikian rupa dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian jadilah perkara ini, ya, jadilah thumma sara al-amru, kemudian jadilah perkaranya bahwasanya perpecahan di dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya itulah yang merupakan ilmu dan fikih di dalam agama ini. Maksudnya apa? Saat ini ya, di zaman Syekh rahimahullah taala, yang tadinya perkara utama di dalam agama adalah bersatu dan meninggalkan perpecahan, tapi ternyata malah menjadi sebaliknya. Perpecahan itu merupakan dalam perkara-perkara agama menjadi ilmu. Menjadi ilmu dan dianggap itu pemahaman yang bagus dalam beragama. Dan jadilah perkara yang berupa persatuan di atas agama tidak mengatakannya kecuali zindikun atau majnun, kecuali orang-orang yang dituduh sebagai zindik atau orang yang gila. Dan ini kita dapati saat ini akhwan dengan sangat nyata. Kaum muslimin ketika diseru untuk bersatu di atas manhaj yang hak, bersatu di atas manhaj salaf, karena inilah seruan untuk bersatu di atas agama Allah, dikatakan kalian memecah belah. Tapi ketika diseru untuk saling bermadhab, yang ini hakikatnya adalah seruan untuk berpecah belah. Inilah yang bagus, ini orang yang faqih, orang yang bijaksana. Untuk apa? Silahkan memilih madhab sendiri-sendiri. Silahkan untuk beragama sesuai dengan selera. Ini baru orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang modern. Tapi di sisi lain ketika diseru secara tegas, ayo ikuti sunnah, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, karena ini agama yang hak, ajaran yang hak, metode yang hak dalam beragama, dikatakan kalian itu orang gila. Maunya benar sendiri. Ini maksudnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, hadha al-asl al-azim wa huwa al-i'tisamu bihablillahi jami'an wa alla yatafarraqa huwa min a'zami usulil Islam wa mimma 'azumat wasiyatullah ta'ala bihi fi kitabih. Pokok yang agung ini
yaitu berpegang teguh di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan untuk tidak berpecah belah. Adalah termasuk di antara seagung-agung pokok-pokok Islam yang wasiat Allah Subhanahu wa taala sangat besar terhadapnya di dalam kitabnya, karena saking banyaknya perintah untuk itu dan saking banyaknya isyarat-isyarat untuk hal tersebut. Wa mimma azuma zammuhu liman tarakahu min ahlil kitab wa ghairihim, dan termasuk di antara perkara yang sangat besar celaannya bagi orang yang meninggalkan pokok tersebut, yaitu bersatu di atas al-haq. Celaannya banyak, baik itu dari kalangan ahli kitab dan yang lainnya. Wa mimma azumat bihi wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawatin 'ammah wa khassah. Dan termasuk di antara perkara yang sangat besar wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapnya dalam kondisi-kondisi yang umum maupun yang khusus. Misal contohnya sekarang, qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu bersama jamaah, yaitu pertolongan Allah, pembelaan Allah itu bersama jamaah. Itu siapa saja yang bersatu di atas al-haq. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Atas kalian untuk berjamaah, yaitu atas kalian untuk bersatu di atas al-haq dan tinggalkanlah perpecahan. Wa iyyakum wal furqah, ihdaru, hati-hati, tinggalkan perpecahan. Karena sesungguhnya syaitan bersama dengan orang yang bersendirian, dan dia bersama dengan dua orang lebih jauh. Ini menunjukkan semakin besar jamaah kaum muslimin, semakin kuat dan semakin sulit syaitan untuk menggoda mereka. Tapi ketika seorang bersendirian, menyendiri, mengucilkan diri dari jamaah yang hak, ya dia akan apa? Menjadi santapan yang empuk bagi syaitan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jamaah shibran famata illa mata mitatal jahiliyah. Siapa saja yang melihat amirnya sesuatu yang dia benci, maka bersabarlah. Ya, siapa saja melihat dari amir, dari pemimpinnya, dari penguasanya yang dia sesuatu yang dibencinya, maka bersabarlah atasnya. Karena sesungguhnya siapa saja yang keluar, yaitu memisahkan diri, memecahkan diri dari jamaah sejengkal saja kemudian dia mati. Di sini berarti man di sini bermakna nafiyah, karena setelahnya ada illah. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja kemudian mati, kecuali dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, seperti bangkainya orang jahiliyah. Hadits muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi afdala min darajati salati wasiyami wasadaqah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nabi mengatakan, maukah kalian aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih utama dari derajat salat, puasa, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar? Qalu bala ya Rasulullah, maka sahabat mengatakan tentu wahai Rasulullah. Qala salahu dhatil bain fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah la aqulu tahliku asy-sya'r walakin tahliku din.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salahu dzatil bain, yaitu bagusnya dzatil bain. Dzatil bain adalah apa? Suatu kelompok yang terikat dengan suatu ikatan tertentu, akhwan. Misalnya keluarga, anggota keluarga, bagusnya anggota keluarga, ini termasuk salahu dzatil bain. Kemudian bagusnya komunitas, kalau kita misalnya dalam komplek pondok ini, ya, dzatul bain, kita yang memiliki apa? Memiliki ikatan bersama ini. Ketika bagus ukhuwahnya, bagus persaudaraannya, ini keutamanya besar. Keutamanya besar, akhwan. Oleh karena itulah menjaga ukhuwah dimulai dari apa? Menjaga kebaikan keluarga. Nah, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara kakak dan adik, ini merupakan perkara yang sangat penting untuk dijaga. Nah, perkara yang sangat penting untuk dijaga. Nah, salahu dzatil bain. Demikian pula para talabah sesama mereka. Nah, demikian pula antara talabah dengan pengajarnya, dan ikhwah dengan yang lainnya, antara tetangga satu dengan yang lainnya. Ini sangat penting, salahu dzatil bain. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Lebih utama dari derajat salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi terkadang manusia menyepelekan perkara ini, hanya perkara remeh, dari secuil hal duniawi, menjadikan apa? Rusak hubungan. Fa inna fasada dzatil baini hiyal halikah, karena rusaknya dzatil bain itu adalah halikah, sesuatu yang mencukur, gundul. Aku tidak mengatakan itu mencukur gundul rambut kepala, tapi itu mencukur gundul agama seseorang. Dalam artian bisa menghilangkan agama seseorang. Ini menunjukkan bahayanya merusak apa? Hubungan antara mereka-mereka yang sudah memiliki ikatan tertentu. Dimulai dari ikatan yang paling kecil, yaitu ikatan keluarga. Ikatan persaudaraan antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Maka ini hendaknya betul-betul dijaga. Ini persatuan yang paling, lingkup paling kecil yaitu, kemudian meluas sampai apa? Tingkatan khilafah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-i'tisamu naw'an, i'tisamun billahi wa i'tisamun bihablillah. Dari i'tisam itu ada dua jenis, kata Ibnu Al-Qayyim. Berpegang teguh itu ada dua jenis, yaitu yang pertama i'tisamun billah dan i'tisamun bihablillah. I'tisamun billah yaitu berpegang teguh dengan Allah. Maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan. Yang kedua, berpegang teguh dengan tali agama Allah. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini untuk dalil i'tisamun bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara keseluruhan dan jangan bercerai-berai. Wa qala wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kalian dengan Allah, karena sungguhnya Dia adalah maulakum, yang menolong kalian, membela kalian, dan sungguhnya Dia adalah sebaik-baik maula dan sebaik-baik memberi pertolongan. Wal i'tisam, sekarang makna i'tisam itu sendiri ifti'al minal ismah, wa huwa tamassuk bima ya'simuka wa yamna'uka minal mahdhuril makhuf. Ya. I'tisam dari dengan wazan apa? Ifti'al, diambil dari kata ismah, yaitu berpegang teguh dengan sesuatu yang bisa apa? Bisa menjagamu. Berpegang teguh dengan sesuatu yang bisa menjagamu dan menghalangimu dari hal-hal yang dikhawatirkan dan ditakuti. Ini namanya i'tisam. Berarti terkandung di dalamnya apa? Seseorang berusaha mencari perlindungan. Karena apa? Dia berusaha memegang dengan teguh sesuatu yang bisa melindunginya.
Fal ismah al-hamiyah, dan al-ismah itu adalah apa? Al-hamiyah, penjagaan. Berarti al-i'tisam al-ihtima'u, wa minhu summiyatil ila al-awasim liman iha wa himayatiha. Taib. Nah, ini i'tisam bermakna ihtima, berarti mencari perlindungan, berlindung. Wa minhu summiyatil qila'u al-awasim liman iha wa himayatiha. Nah, dari kata tersebut al-qila' dinamakan dengan awasim, yaitu benteng-benteng itu dinamakan dengan awasim, tempat-tempat perlindungan. Kenapa? Karena bisa melindungi dan menjaga. Ini dari asal kata, ya ikhwan. Wa madarus sa'adati dunyawiyyati wal ukhrawiyyati 'ala al-i'tisami billahi wal i'tisami bihablihi. Wala najata illa liman tamassaka bihatainil ismatain. Dan yang menjadi poros keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu apa? Berpegang teguh dengan Allah. Maksudnya apa? Berlindung, mencari perlindungan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan apa? Berpegang teguh dengan tali agamanya. Dan tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh kepada kedua hal ini yang bisa apa? Memberikan penjagaan. Fa'amal i'tisamu bihablih fa innahu ya'simu minal dhalalati wal i'tisami bihi ya'simu minal halakat. Fa inna as-sa'ira ila Allah kas-sa'iri ala tariqin nahwa maqsadihi fa huwa muhtajun ila hidayatit tariqi was salamati fiha. Fala yasir ila maqsadihi illa ba'da husuli hadainil amrayn lah. Adapun i'tisam dengan tali agama Allah, maka sungguhnya dia akan menjaga dari kesesatan. Dan i'tisam dengan Allah, itu berpegang teguh kepada Allah, akan menjaga dari kecelakaan, yaitu dari kesengsaraan, kebinasaan. Dan ini jelas, ketika seorang berpegang teguh dengan tali agama Allah yang itu adalah Al-Quran dan Sunnah, akan terjaga dari kesesatan. Ketika dia mendekat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, akan selamat dari apa? Dari kecelakaan, kebinasaan. Sebab sesungguhnya orang yang berjalan menuju Allah ibaratnya seperti seorang yang berjalan di atas suatu jalan yang mengantarkan kepada tujuannya, jalan mengarah kepada tujuannya. Karena makna nahwu di antaranya adalah apa? Arah. Nah, fahuwa muhtajun ila hidayatit tariq. Nah, maka dia butuh kepada apa? Petunjuk jalan. Ya, butuh untuk bisa adanya penunjuk jalan. Kalau dia tidak mengikuti penunjuk jalan, bagaimana bisa selamat? Dan butuh apa? As-salamah biha. Butuh penunjuk jalan, butuh apa? Keselamatan di dalamnya. Terkadang sudah tahu petunjuk jalan tapi nggak bisa selamat. Maka ini dua-duanya butuh kita, i'tisam bihablillah dan i'tisam billah. Fala yasilu ila maqsadihi illa ba'da husuli hadainil amrainilah. Maka dia tidak akan mencapai tujuannya kecuali setelah dia mendapatkan dua perkara ini baginya, yaitu apa? Mendapatkan petunjuk dan mendapatkan keselamatan. Iya tak? Kita ikhwan berjalan di dunia saja, nah sudah tahu petunjuknya, pakai Google Map sudah jelas. Nah misalnya Google Map, nah tapi tidak selamat, tiba-tiba di tengah jalan ada yang nabrak, tidak jadi sampai, ya tidak, ya ada sampai. Atau sudah ada petunjuknya di jalan, jalannya masdud, jalannya apa? Terjadi penutupan, tidak sampai juga. Nah sehingga butuh ikhwan hidayatut tariq wassalamah fiha. Nah, ini kenapa kita butuh dua-duanya, i'tisam bihablillah dan i'tisam billah. Dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah, ini akan tahu jalan yang benar, terjaga dari kesesatan.
dan berpegang teguh kepada Allah dengan tunduk dan mendekat kepadanya, maka ini akan mendapatkan keselamatan, sehingga Allah selamatkan bisa sampai akhir tujuan dia. Nah, istiqamah di atas jalan tersebut. Fad-dalilu kafilun bi'ismatihi minadh dhalalah wa ayyahdiyahu ila tariq. Sehingga dalil, ya, pemberi petunjuk ini itu kafilun bi'ismatihi minadh dhalalah, ya, menanggung, ya, terjaganya dia dari kesesatan. Ya. Ini apa? Dalilnya yaitu hablullah, Al-Quran dan Sunnah. Ini yang menjadi apa? Menjadi penjamin untuk dia terjaga dari kesesatan kalau memang betul-betul berpegang teguh padanya. Wa an yahdiyahu ila tariq, dan akan memberikan petunjuk kepada jalan yang menyelamatkan, jalan yang akan mengantarkan pada tujuan. Baik. Wal uddatu wal quwwatu was silahu allati biha tahsulu lahu salamatu min qutta'it tariq wa afatiha. Dan juga, nah, itu adalah persiapan, perlengkapan serta kekuatan dan persenjataan yang dengannya dia akan bisa mendapatkan keselamatan dari apa? Qutta'it tariq, dari penyamun-penyamun jalanan yang akan apa? Memotong jalan dia menuju Allah dari dai-dai kesesatan. Kalau tahu dalil Al-Quran dan Sunnah, dia akan bisa membantah syubhat. Wa afatiha, dan dari gangguan-gangguan jalan. Ini pentingnya i'tisam bihablillah. Fal i'tisamu bihablillah yujibu lahul hidayah wa ittiba'ad dalil. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya i'tisam dengan tali agama Allah akan apa? Akan berkonsekuensi dia mendapatkan hidayah dan mengikuti dalil. Wal i'tisamu billah yujibu lahul quwwata wal uddata wasilaha wal madata allati yastal'imu biha fi tariqih. Sedangkan i'tisam kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan apa? Berkonsekuensi dia mendapatkan kekuatan dan mendapatkan perlengkapan serta senjata dan alat-alat yang dengannya dia bisa apa? Bisa terus-menerus berjalan di atas jalan tersebut. Kenapa? Karena bisa dapat kekuatan, bisa mendapatkan senjata. Karena sebagian manusia tahu itu jalan hidayah tapi tidak kuat, sehingga menyimpang ke kiri dan ke kanan ketika ada apa? Ada iming-iming duniawi misalnya. Ada ujian di tengah jalan, terpalingkan karena perkara dunia dan seterusnya. Waliyadzubillah. Nah, ini penggambaran yang sangat bagus dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kawan, dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tentang dua jenis i'tisam, ya, i'tisam billah dan i'tisam bihablillah, yang kedua-duanya harus kita wujudkan. I'tisam bihablillah, nah, menjaga seseorang dari kesesatan, dan i'tisam billah, nah, menjaga seseorang dari apa? Dari kebinasaan, sehingga dia terus-menerus bisa istiqamah di atas jalan yang hak. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad wal istiqamah ala hadzal manhaj. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka